kita memulai ibadah pada pagi hari ini, Mari kita berdiri, kita mau nyanyi lagu Mars PA. Ibadah pada pagi hari ini, kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria berapa, Kak? Kidung Ceria 72. Biarkan anak-anak datang padaku. Oke. Oke adik-adik, sebelum kita masuk di firman Tuhan, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi. Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh siapa Kak Meska? Kanuel. Yuk kita panggil yuk. Kanuel sini dong. Ya.
Kak. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kameske, makasih ya. Oke kan. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Baik semua ya, pasti pada sehat ya. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Petrus, surat Petrus yang pertama. Kita akan bacakan dari ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Oke, sebelum kita baca Alkitab ya, kayak biasa kita berdoa dulu. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas karunia-Mu yang begitu besar atas hari ini Tuhan Yesus. Kembali kami hadir, kami hendak beribadah bersama dengan adik-adik kami di rumah melalui tayangan video streaming Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini, berkati firman Tuhan yang akan kami baca pada pagi hari ini, agar apa yang boleh kami baca serta kami renungkan Tuhan, kami boleh dibaharui dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Kita akan baca firman Tuhan. Kanuel undang teman-teman bangkit berdiri. Oke, kita akan membaca dari surat Petrus yang pertama, pasalnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat tercemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana, yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Pagi itu sangat cerah.
Rubah sedang berjalan-jalan menikmati udara yang segar. Tiba-tiba ia mengendus bau yang sangat lezat. Rupanya itu adalah bau keju yang dibawa oleh si Gagak. Aku akan mengejar Gagak itu. Tapi bagaimana cara merebut keju yang ia bawa? Gumam si Rubah. Gagak berada di salah satu ranting pohon. Ia berdiri dengan sombongnya. Rubah ingin naik ke pohon itu. Tapi jika Gagak tahu, pasti Gagak akan langsung terbang menghindarinya. Gagak kan burung yang sombong. Aku akan memujinya agar dia berbicara, sehingga keju yang diparuhnya jatuh deh, pikir si Rubah. Hai Gagak yang cantik, maukah kamu menjadi temanku? Sapa si Rubah kembali. Tapi Gagak diam saja. Ia hanya melenggak-lenggokkan tubuhnya. Ia juga melebarkan sayapnya. Kau memiliki mata yang sangat indah dan bulu yang istimewa, ucap si Rubah kepada Gagak. Gagak menjadi semakin bangga. Ia memalingkan wajahnya dari Rubah. Gagak masih tak mau berbicara kepada Rubah. Kakimu juga sungguh indah. Aku sangat ingin melihat kaki indahmu dari dekat. Kembali si Rubah memuji si Gagak. Tetapi lagi-lagi Gagak tidak memperdulikannya. Gagak tetap saja berlenggak-lenggok di atas dahan pohon tersebut. Aku kan sudah memujinya, tapi ia tetap tak mau berbicara. Kali ini aku akan menghinanya. Begitu pikir si Rubah. Hei Gagak yang sombong, kau memang memiliki mata dan kaki yang indah. Kau pantas menjadi ratu burung. Tetapi sayang, kau bisu dan tak bisa berbicara. Begitu si Rubah berseru kepada Gagak. Mendengar hal itu, Gagak langsung marah. Ia langsung bersuara keras. Seru si Gagak. Keju yang berada di paruh si Gagak otomatis pun jatuh. Dan seketika itu, Rubah dengan sigap menangkap keju itu. Terima kasih Gagak, kau telah memberikan keju yang lezat ini untukku, ujar si Rubah bahagia. Rubah tersebut segera berlari meninggalkan Gagak. Gagak mencoba mengejarnya, tetapi tak berhasil. Gagak menyesal telah terpengaruh ucapan Rubah, sehingga ia menjatuhkan keju itu untuk si Rubah. Ini karena kebodohanku, sesal si Gagak. Gagak pun lalu pulang tanpa membawa sedikit pun keju. Ia menyesal karena sering berlaku sombong selama ini. Teman-teman, gimana ceritanya tentang si Rubah dan si Gagak? Nah, demikianlah si Gagak akhirnya harus kehilangan sepotong keju yang begitu lezat karena ia tidak bisa menahan dirinya. Nah, teman-teman, begitupun apa yang kita baca dari firman kita pada pagi hari ini. Rasul Petrus menulis kepada jemaat di Asia Kecil, ya, di Pontus, di Galatia, Kapadokia, dan di Bitinia, bahwa orang-orang Kristen mula-mula atau orang percaya mula-mula harus bersyukur dalam menghadapi segala macam penderitaan. Loh Kak, kenapa harus bersyukur? Kenapa menderita? Ya, karena jemaat mula-mula, ya, ketika itu harus banyak sekali mengalami penderitaan. Karena pada saat itu mereka harus berada di bawah penguasaan atau kekuasaan bangsa Romawi yang menganggap bahwa orang-orang Kristen telah memfitnah atau menyebarkan ajaran yang sesat. Padahal kan enggak, ya teman-teman. Nah, itulah yang harus dihadapi oleh jemaat mula-mula pada saat itu. Ajaran mereka dihina, ajaran mereka dijelek-jelekan, ya, karena mereka harus mengikuti apa yang dipercaya oleh kekuasaan Romawi.
Mereka menyembah dewa-dewa, mereka menyembah Baal. Nah, untuk itu banyak sekali orang percaya pada saat itu harus mengalami penderitaan, teman-teman. Ya, mereka ada yang sampai di penjara, bahkan ada yang sampai harus mati. Ya, harus mati, teman-teman. Nah, itulah mengapa umat Tuhan pada saat itu harus memiliki kepercayaan yang benar-benar utuh dalam mempercayai iman percaya mereka kepada Kristus. Teman-teman, disinilah umat Kristen atau jemaat mula-mula diuji. Ya, mereka harus beribadah secara sembunyi-sembunyi. Mereka nggak bebas beribadah seperti pada saat kita beribadah di waktu lalu tuh. Kita bisa beribadah di gereja, ya. Kita bisa beribadah di Filipi atau bisa beribadah di Yoel dengan aman, tenang. Tapi bagaimana dengan jemaat mula-mula? Enggak kan? Mereka harus beribadah ngumpet-ngumpet. Ada yang di gua-gua. Nah, teman-teman, tahu nggak? Ada tuh yang lambangnya ikan, tulisannya Ichthus. Ya. Nah, itu lambang orang percaya zaman dulu. Zaman jemaat mula-mula, menandakan bahwa mereka adalah sesama jemaat mula-mula. Teman-teman, pada saat itu mereka harus menderita, tetapi mereka dikuatkan oleh tulisan Rasul Petrus bahwa mereka harus tetap percaya, harus tetap mengikut Kristus. Karena apa? Karena mereka telah menerima karunia. Mereka telah dipanggil oleh Tuhan Allah untuk menerima karunia. Apa karunianya? Karunia keselamatan. Ya, bahwa mereka telah menerima karunia, dan karunia itu tidak boleh disia-siakan. Nah, kalau dari cerita tadi, apa yang terjadi dengan si burung gagak? Dia menyia-nyiakan apa yang sudah ia miliki. Ya, keju tadi airnya harus diambil si rubah. Nah, hal itu tidak boleh terjadi sama kita, sama anak-anak Kristen, sama umat Kristen. Nggak boleh. Kita sudah memiliki karunia, ya, harus kita jaga benar-benar. Ya. Jangan sampai karunia yang sudah kita terima hilang begitu saja dan nggak akan pernah kembali. Ingat teman-teman, banyak sekali godaan atau cobaan, ya, banyak sekali. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kuasa si jahat. Siapa si jahat? Iblis, benar. Iblis sangat licik, iblis sangat pintar. Seperti yang dilakukan si rubah tadi, ya. Ia ingin anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa. Awas ya, hati-hati. Jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Banyak tuh hal-hal yang membuat anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa. Kalian pasti pernah, ya, main-main sama temennya, ya, berantem. Tiba-tiba kalian juga punya rasa emosi. Teman kalian gak senang, pengennya berantem. Nah, di sini kuasa iblis bekerja. Ya. Iblis inginnya kita berkelahi satu dengan yang lain. Padahal kalau kita punya masalah sama teman kita harus segera berdamai. Benar? Ya. Kalau kita ikut maunya si iblis, akhirnya kita kehilangan karunia itu. Banyak sekali teman-teman hal seperti itu. Apalagi contohnya, kalau kita lagi ujian, ya, ujian soalnya susah banget. Nah, di situ kuasa iblis bekerja. Apa kuasanya? Apa yang dia cobai? Dia ngajak kita buat apa? Nyontek. Bener kan? Kita nyontek. Teman-teman, nyontek itu dosa nggak? Nyontek itu salah nggak? Salah. Kalau kita nyontek, kita jatuh ke dalam dosa. Dan kita akan kehilangan karunia itu. Jangan seperti itu ya. Banyak sekali hal seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang lihat temennya punya sepeda baru atau punya handphone baru mungkin. Pulang ke rumah, ketemu mama papa, ngerengek, marah-marah. Mah, pak, aku minta handphone, aku minta sepeda. Nggak diturutin sama orang tuanya, marah. Nah,
Di situ iblis ketawa. Hehehe, kata iblis. Jatuh kan kamu dalam dosa. Nah, itu. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasul Petrus, bahwa kita harus bersyukur karena kita sudah menerima karunia keselamatan tadi, dan karunia itu harus kita jaga. Jangan sampai karunia itu lepas. Karena apa? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Sampai sini ngerti ya? Paham ya? Nah, harusnya apa sih yang kalau kita perbuat? Nah, mungkin seperti gambar ini nih. Ada temennya yang punya mainan, tiba-tiba bermain bersama temennya, mainannya rusak. Tapi temen ini nggak langsung marah loh kepada temennya yang rusakin mainan. Dia malah membawakan kue. Dia mengajak untuk kembali berdamai dan mengajak untuk kembali main sama-sama. Nah, seperti itu yang Tuhan mau. Sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi beda di antara teman-teman kita. Ya, kenapa beda? Beda. Kita harus menjadi pembawa damai. Kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Ya, jangan terus kita ikut jatuh ke dalam dosa. Oke, janji ya, jangan ada yang sampai ikut maunya iblis. Ingat, kita udah punya karunia yang besar yang sudah diberikan Tuhan Allah kita kepada kita. Ya, jadi itu harus kita jaga. Ya, jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Dan ingat, masih banyak contoh-contoh lain. Ingat, kalian harus berdoa. Kira-kira yang saya lakukan ini benar nggak Tuhan? Benar nggak? Nah, jangan sampai kita salah melakukan sesuatu sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Oke? Sampai sini paham ya? Amin. Adik-adik, setelah kita renungkan firman Tuhan, kita akan meresponinya dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan, baik yang pertama dan yang kelima. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Allah atas penyertaan-Mu dan karunia-Mu Tuhan. Saat ini kami boleh kembali beribadah Tuhan. Terima kasih atas ibadah ini. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu. Sekarang kami mengerti, kami telah belajar Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa kami adalah umat-Mu yang Engkau telah panggil. Kami adalah anak-anak-Mu yang Tuhan telah karuniakan begitu luar biasa, yaitu kudusan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu Tuhan. Kiranya Engkau mau ajarkan kami, Engkau mau kuatkan kami agar kami tidak dengan mudah dapat jatuh ke dalam dosa. Yang pada akhirnya kami harus kehilangan karunia kami. Tuhan, pimpin dan sertai kami. Ajar kami terus ya Tuhan Yesus,
agar kami terus hidup dalam kasih-Mu, sehingga kami dapat terus menjaga karunia yang telah Engkau beri. Inilah kami ya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan, tapi kami tetap yakin dan percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang terus menyertai kami. Terima kasih Allah. Tuhan, pada akhirnya kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GBI Getsemani. Tuhan berkati gembala kami, Bapak Jimmy H.K. Irot, juga para presbiter, juga seluruh karyawan kantor, komisi-komisi, dan juga seluruh panitia yang ada dalam gereja kami. Berkati mereka ya Allah. Kiranya mereka boleh bekerja seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami boleh terus Tuhan jaga dan pelihara, sehingga semuanya boleh ada dalam penyertaan Tuhan. Berkati pemerintah yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Berkati juga khususnya untuk tim penanggulangan COVID-19 Tuhan Yesus yang telah Tuhan percayakan yang ada di negara ini, agar semuanya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah ini. Kiranya Tuhan mau berikan mereka kekuatan, kiranya Tuhan mau sertai mereka terus, agar mereka mampu bekerja dengan tulus dan ikhlas, dan Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami. Kiranya Tuhan, meskipun kami pada saat ini tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, tetapi kami percaya Tuhan terus satukan kami dalam doa-doa yang kami panjatkan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan mau jaga masing-masing kami, khususnya kesehatan kami di masa-masa pandemi ini Tuhan Yesus. Berkati kami dalam masa pendidikan, berkati kami juga dalam setiap kegiatan kami. Tuhan jaga kami, peliharalah kami selalu ya Tuhan Yesus. Tuhan, inilah seru dan doa kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini, kiranya Tuhan mau sempurnakan hanya di dalam satu nama Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kanuel, tiba saatnya kita ada aktivitas seperti biasa. Untuk anak tanggung apa Kak? Untuk anak tanggung mencari perbedaan gambar yang ada di dalam sini. Ada berapa tuh? 12? Ada 14. Oh 14. Perbedaan gambar. Oke, itu untuk anak tanggung ya. Dan untuk anak kecil kita ada main kalimat tapi pakai kata sandi. Jadi cluenya gini. Kalau lihat di sini kan ada angka 1, berarti A. Ditulis A. Begitu seterusnya sehingga dapat sebuah kalimat yang jadi jawaban dari tugas kalian. Udah ngerti ya? Untuk anak balita kita mau menggambar kaki, lalu dipakein kertas buffalo, ditempel dan hasilnya seperti yang ini. Oke adik-adik? Ya, kalau udah kita mau lanjut ke persembahan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan.
Marilah kita menyanyikan Kidung Ceria 262 apabila kita sukacita. Oke adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Biarlah apa yang boleh kami beri kepadamu Tuhan boleh berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Marilah buka Kidung Ceria 254, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari dialah penopang yang teduh. Laku susah terdesak, aku berdiri kepadamu. Adik-adik, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna atas kami semua. Kiranya Tuhan Yesus, biarlah ibadah ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu. Tuhan, biarlah kehidupan kami mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya, kami hanya mau serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.